Halo teman-teman mahasiswa teknologi pengolahan pangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai sesi kali ini. Pada pembelajaran kelima ini, materi yang akan kita pelajari pada kuliah teknologi pengolahan pangan yaitu pencegahan dan teknis terapan proses-proses pengolahan dalam industri pangan yang berfokus pada topik pengawetan suhu rendah, pengawetan kimia, pengeringan, dan pengasapan pada bahan pangan. Bahan pangan hasil pertanian merupakan sumber gizi utama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, bahan pangan semakin beraneka ragam jenis dan manfaatnya. Hal ini dikarenakan semakin baiknya pengolahan yang dilakukan untuk memperoleh nilai gizi yang jauh lebih banyak dari nutrisi alamiahnya. Beberapa bahan pangan yang cenderung memiliki kandungan gizi yang rendah, jika diberikan perlakuan tertentu akan menjadi sebuah produk makanan yang memiliki nilai gizi lebih baik, tahan lama, dan jauh lebih enak untuk dikonsumsi. Begitu juga sebaliknya, jika ketika diambil dan disimpan dalam jangka waktu lama tanpa adanya perlakuan terhadap bahan pangan tersebut, maka akan menjadi rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Perlu kita ketahui bahwa setiap jenis bahan pangan yang diambil dan dimanfaatkan berbeda-beda kandungan gizi dan umur simpannya. Umur simpan menjadi hal yang sangat penting dalam industri makanan, sebab berkaitan dengan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar terus dapat bertahan hidup. Bahan pangan memiliki sifat yang tidak tahan jika disimpan pada waktu tertentu dan akan mengalami kerusakan baik fisik maupun biologis. Dengan kata lain, bahan memiliki sifat mudah rusak atau perishable. Kerusakan bahan pangan juga dapat terjadi pada kondisi yang kualitasnya sudah tidak segar, penanganan yang kurang baik, dan gangguan luar lainnya sehingga bahan pangan tidak dapat diolah atau dikonsumsi. Untuk mengatasi kerusakan pada bahan pangan, diperlukan penanganan dengan cara pengawetan yang bertujuan untuk mempertahankan gizi, umur simpan, dan waktu kerusakan. Topik pertama yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pemahaman mengenai pengawetan suhu rendah atau pendinginan. Pendinginan bahan pangan merupakan salah satu cara penyimpanan yang dilakukan pada suhu di atas titik beku bahan, yaitu -2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Walaupun titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius, tetapi beberapa bahan pangan ada yang tidak membeku pada suhu -2 derajat Celcius tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kandungan senyawa-senyawa kimia dalam bahan pangan tersebut. Pendingin yang dilakukan di lingkungan rumah tangga yaitu dalam lemari es pada umumnya menggunakan suhu 5 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Pendinginan yang merupakan perlakuan penyimpanan sementara ini dapat dilakukan secara konvensional maupun modern. Pendinginan dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung dari macam bahan pangannya. Pada umumnya, pendinginan dilakukan sebagai awal dari serangkaian pengolahan karena pendinginan merupakan perlakuan penyimpanan sementara sebelum bahan diolah lebih lanjut. Sebagai contoh, pendinginan ikan yang akan diolah menjadi makanan kaleng atau makanan olahan yang lainnya. Prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah adalah memperlambat kecepatan reaksi metabolisme dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan. Topik kedua yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pengawetan kimia. Pengawetan secara kimia adalah pengawetan dengan cara menggunakan bahan-bahan kimia seperti gula pasir, garam dapur, nitrat, nitrit, natrium benzoat, asam propionat, asam sitrat, garam sulfat, dan lain-lain. Apabila jumlah pemakaiannya tepat, pengawetan dengan bahan-bahan kimia dalam makanan sangat praktis karena dapat menghambat berkembang biaknya mikroorganisme seperti jamur atau kapang, bakteri, dan ragi. Teman-teman mahasiswa, beberapa pengawetan dengan menggunakan bahan kimia adalah sebagai berikut. 1. Asam propionat sering digunakan untuk mencegah tumbuhnya jamur atau kapang. 2. Asam sitrat merupakan senyawa intermediate dari asam organik yang berbentuk kristal atau serbuk putih. 3. Benzoat yang biasa diperdagangkan adalah jenis garam natrium benzoat
dengan ciri-ciri berbentuk serbuk atau kristal putih, halus, sedikit berbau, berasa payau, dan pada pemanasan yang tinggi akan meleleh lalu terbakar. 4. Blank merupakan larutan garam fosfat berbentuk kristal dan berwarna kekuning-kuningan. 5. Garam dapur atau natrium klorida. Garam dapur dalam keadaan murni tidak berwarna, tetapi kadang-kadang berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. 6. Garam sulfat merupakan salah satu bahan pengawet yang dapat digunakan dalam makanan untuk mencegah timbulnya ragi, bakteri, dan warna kecoklatan pada waktu pemasakan. 7. Gula pasir. Bahan yang digunakan sebagai pengawet dan lebih efektif bila dipakai dengan tujuan menghambat pertumbuhan bakteri. 8. Kaporit merupakan kalsium hipoklorit yang berupa serbuk putih yang sering menggumpal hingga membentuk butiran. 9. Natrium metabisulfit. Pemakaiannya dalam pengolahan bahan pangan bertujuan untuk mencegah pencoklatan pada buah sebelum diolah, menghilangkan bau, dan rasa getir terutama pada ubi kayu, serta untuk mempertahankan warna agar tetap menarik. 10. Nitrit dan nitrat. Natrium nitrit berbentuk butiran berwarna putih, sedangkan kalium nitrat berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. 11. Sendawa merupakan senyawa organik yang berbentuk kristal putih atau tak berwarna, rasanya asin dan sejuk. 12. Zat pewarna ditambahkan ke dalam bahan makanan seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan lainnya untuk menarik selera dan keinginan konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai kerusakan bahan pangan, baik akibat aktivitas mikroorganisme maupun proses oksidasi. Pada prinsipnya, pengolahan lebih lanjut atau pengawetan makan atau food preservatives dibedakan atas lama penyimpanan makanan tersebut sebelum digunakan. Pada makanan yang segera diolah atau dikonsumsi, sebaiknya bahan makanan tersebut dibiarkan dalam keadaan segar dan hidup. Jika tidak memungkinkan dan menginginkan makanan lebih tahan lama, bisa dengan cara melakukan pengawetan makanan. Ada beberapa produk hasil pengawetan kimia yang dapat kita pelajari kali ini, yaitu 1. Pengawetan selai yang menggunakan zat pengawet seperti natrium benzoat dan asam sorbat. 2. Pengawetan sirup buah-buahan yang mengandung bahan-bahan pengawet kimia seperti belerang dioksida, asam benzoat, asam sorbat, atau garam-garamnya, dan kadang-kadang gliserol di samping gula dan asam. 3. Pengawetan minuman ringan yang rata-rata mengandung natrium benzoat. Dan 4. Pengawetan pengolahan keju yang sering mengandung sodium nitrat atau NaNO3, termasuk pada pembuatan keju yang menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2. Topik ketiga yang kita bahas adalah proses pengeringan bahan pangan. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Dalam hal ini, kandungan uap air udara lebih sedikit atau udara mempunyai kelembapan nisbi yang rendah, sehingga terjadi penguapan. Kemampuan udara membawa uap air bertambah besar jika perbedaan antara kelembapan nisbi udara pengering dengan udara sekitar bahan semakin besar. Salah satu faktor yang mempercepat pengeringan adalah kecepatan angin atau udara yang mengalir. Udara yang tidak mengalir menyebabkan kandungan uap air di sekitar bahan yang dikeringkan semakin jenuh sehingga pengeringan semakin lambat. Tujuan pengeringan untuk mengurangi kadar air bahan sampai batas perkembangan organisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau bakteri terhenti sama sekali. Dengan demikian, bahan yang dikeringkan mempunyai waktu simpan lebih lama. Ada beberapa produk hasil pengeringan yang dapat kita pelajari kali ini, yaitu 1. Pengeringan tepung kasava atau mokaf. Tepung kasava adalah hasil penepungan semua komponen yang ada pada singkong, bukan hanya pati. 2. Pengeringan aneka macam kerupuk. Prinsip dasar pembuatan kerupuk yaitu proses pengeringan yang merata, dan pengeringan tersebut, kerupuk dapat diperoleh hasil yang merekah serta renyah. 3. Pengeringan aneka macam mie.
Adonan mie yang telah diberikan berbagai macam bahan lain dikeringkan sehingga mie dapat awet dan dikonsumsi kapan saja. 4. Pengeringan aneka macam kue kering. Proses pengeringan yang dilakukan oleh oven pengering kue akan menghasilkan nilai gizi dan aroma lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, topik keempat, yaitu pengasapan bahan pangan. Pengasapan merupakan pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Tujuan pengasapan yaitu untuk mendapatkan daya simpan lebih lama yang dihasilkan asap dan untuk memberikan aroma yang khas. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar yang dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada bahan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan bahan sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk serta warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Bahan bakar yang lazim digunakan dalam pengasapan adalah kayu, dapat berupa serbuk gergaji, sabut kelapa, merang, ampas tebu, dan lain sebagainya. Komponen bahan organik yang dibakar mengandung komponen seperti selulosa, hemiselulosa, dan sebagainya. Jika pembakaran tidak sempurna, maka asap yang mengandung bahan organik akan bereaksi dengan bahan yang akan dikeringkan dan menghasilkan aroma asap. Saat dibakar, semua komponen itu berubah menjadi uap dan butiran-butiran air. Jika jumlah oksigen cukup banyak, maka hasil pembakaran tersebut akan berupa uap air, gas asam arang, dan abu hasil pembakaran tidak terbentuk asap. Jika jumlah oksigen tidak mencukupi, akan terbentuk asap yang terdiri dari CO2, alkohol, aldehid, asam organik, dan lain sebagainya. Ada beberapa produk hasil pengasapan yang dapat kita pelajari kali ini, yaitu 1. Pengasapan aneka ikan asap. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengawetkan ikan adalah dengan metode pengasapan. Pengasapan bukan hanya sekedar mengawetkan ikan, tetapi memberikan nilai gizi yang lebih pada ikan dalam memenuhi nutrisi tubuh dan meningkatkan selera makan. 2. Pengasapan telur asin asap. Telur asin yang sudah matang dalam proses pengukusan, selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pengasap yang akan diasapi menggunakan kayu bakar atau limbah batok kelapa. 3. Pengasapan daging sapi asap. Daging sapi asap merupakan salah satu jenis makanan yang menggunakan perlakuan pengasapan pada bahan baku daging untuk meningkatkan daya simpan. Di Indonesia, bahan pangan dari hasil pertanian, termasuk di dalamnya hasil peternakan dan perikanan, banyak mengalami kerusakan sebelum dikonsumsi. Data menunjukkan sekitar 35-40% sayuran dan buah-buahan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Demikian pula susu, telur, daging, ikan, umbi-umbian, serta produk pertanian dan perikanan lainnya yang hanya sebagian saja dapat dimanfaatkan dan sisanya terbuang percuma. Keadaan demikian memang sering terjadi pada bahan pangan hasil pertanian yang mudah rusak atau perishable foods. Tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, bahan pangan tersebut semakin lama akan mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologi, mekanik, kimiawi, mikrobiologi yang dapat menyebabkan kerusakan dan selanjutnya tidak dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menghambat kecepatan kerusakan bahan pangan agar daya simpannya menjadi lebih panjang. Demikian materi mengenai pencegahan dan teknis terapan proses-proses pengolahan dalam industri pangan pada pertemuan kelima kali ini. Harapan kami, mahasiswa dapat lebih bersemangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.